Halo semuanya, selamat datang di Story Talk bareng aku Rizka Pratiwi. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu bagian paling seru nih dan penuh makna dari sejarah Indonesia, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Dari Sumatera sampai Maluku, dari Jawa sampai Kalimantan. Tiap daerah punya cerita perjuangannya sendiri loh. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas beberapa perang besar yang terjadi pada abad ke-19. Kenapa rakyat melawan? Ada yang tahu gak sih? Kenapa bisa ada perlawanan dari rakyat? Nah, sebelum masuk ke perang besar, kita cari tahu dulu nih apa sih alasan utama rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Jadi, jelas banget bahwa hal ini terjadi karena adanya monopoli perdagangan, kerja paksa, penindasan, dan campur tangan kolonial dalam urusan kerajaan. VOC dan Belanda bukan cuma dagang di tanah kita, tapi berusaha menguasai seluruh kekayaan dan kedaulatan wilayah Nusantara. Dari sinilah semangat perlawanan mulai muncul. Cerita pertama datang dari Sumatera Barat. Awalnya, Perang Padri bukan perang melawan Belanda, akan tetapi konflik internal antara kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam dan kaum adat. Tapi situasi berubah saat Belanda ikut campur. Disinilah muncul tokoh besar Tuanku Imam Bonjol. Beliau memimpin pertahanan sampai akhirnya benteng Bonjol jatuh pada 1837 dan beliau ditangkap serta diasingkan. Selanjutnya ada perlawanan apa lagi ya? Mari kita cari tahu. Selanjutnya itu ada perlawanan Patimura dan Perang Saparua. Nih kita pindah ke Maluku. Pada tahun 1817, Belanda memperlakukan kembali kerja paksa dan rakyat menolak keras. Lalu hadir sosok yang namanya gak asing lagi nih, yaitu Kapitan Patimura atau Thomas Mutles. Di bawah kepemimpinannya, rakyat berhasil merebut benteng Dorstede, tapi Belanda membalasnya dengan kekuatan besar. Patimura akhirnya ditangkap dan dihukum gantung, tapi perjuangannya tetap abadi. Selanjutnya itu ada perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Hal ini dipicu oleh permasalahan patok jalan di tanah milik Pangeran Diponegoro. Tapi sejatinya masalahnya lebih besar, pajak tinggi, ketidakadilan, dan campur tangan Belanda dalam politik keraton. Diponegoro menggunakan taktik gerilya dan mampu memberi perlawanan kuat. Namun pada tahun 1830 ia ditangkap melalui tipu muslihat diplomasi. Kita pindah ke Kalimantan Selatan. Di sini di mana Belanda ikut campur dalam urusan suksesi tahta Kesultanan Banjar. Rakyat menolak keputusan Belanda dan muncullah pemimpin besar yaitu Pangeran Antasari. Perang berlangsung lama sampai akhirnya melemah setelah Pangeran Antasari ini wafat pada tahun 1862. Nah, selanjutnya itu ada dampak kolonialisme, yang dimana kolonialisme membawa dampak besar bagi Indonesia. Yang pertama itu ada politik, yang dimana kerajaan kehilangan kedaulatan, Belanda membentuk pemerintahan kolonial. Nah, kemudian juga ada dampak ekonomi, yang dimana monopoli perdagangan, tanah paksa, dan kerja paksa. Selanjutnya itu ada dampak sosial, yaitu kemiskinan, penderitaan, perubahan struktur masyarakat. Dan terakhir nih ada dampak dari budaya, yang dimana tekanan terhadap budaya lokal, tapi juga awal munculnya nasionalisme. Itu dia pembahasan tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Semua cerita ini ngingetin kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan gak pernah mudah, tapi berkat keberanian para pahlawan dari berbagai daerah, kita bisa
menikmati kebebasan hari ini. Aku, Rizka, dari kelas R7B pamit, dan episode kali ini sampai ketemu lagi di Story Talk berikutnya.